ala anfusihim. Wahai hambaku, ya jangan berputus asa dari rahmat Allah. Artinya ketika kita memiliki salah, dosa, khilaf, tetap Allah memanggil kita hamba. Apa yang dikatakan hamba? Yakni birruh bil jasad. Kita dikatakan hamba karena memiliki ruh dan jasad. Kenapa dipanggil hamba? Karena Allah begitu cinta kepada kita. Walaupun berbuat salah banyak, tapi Allah menganggap kita sebagai hamba. Maka jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sejatinya sebuah dosa yang terbesar ketika kita putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa hambanya dan Allah senantiasa membuka pintu taubat seluas-luasnya. Ini adalah kembali kepada Allah. Karenanya taubat berarti kembali, taba ya tubuh, kembali kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata, wa khairu khata'ina at-tawabun." Sesungguhnya setiap keturunan Adam pasti punya salah, tapi ada yang salahnya terbaik. Ya, ketika berbuat salah maka segera bertaubat kepada Allah. Masya Allah, jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Kita manusia, punya salah, punya dosa, punya khilaf. Tapi segera meraih ampunan, yakni bertaubat kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubat kepada Allah sebenar-benarnya taubat. Bagaimana kita menuju Allah, kembali kepada Allah dalam taubatan nasuha? Yang pertama, jaga niat kita. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu bermula dari niat. Maka niat kita bertaubat kepada Allah tujuannya hanya untuk Allah semata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak menyuruh kita untuk menyembah Allah kecuali murni taat kita kepada Allah. Maka yang paling utama ketika taubat kita kepada Allah, maka niat taubatan nasuha, sebenar-benarnya taubat. Yang kedua, hapus segala khilaf kita, kesalahan kita dengan hijrah. Hijrah apa? Dari yang buruk menuju yang baik. Yang baik menuju yang lebih baik. Yang sudah lebih baik maka menginspirasi orang lain untuk berbuat kebaikan. Inilah sejatinya hijrah. Intiqal, berpindah. Ketika kita melakukan banyak kesalahan, maka bersama-sama pindah dari yang salah, baik dari lingkungan atau dari amal perbuatan, maka berpindah menuju yang lebih baik lagi. Mulai dari pergaulan kita rubah menjadi pergaulan yang terbaik. Kemudian juga ketika amal perbuatan kita ada yang maksiat, ada perbuatan yang buruk yang Allah tidak ridha, maka ganti perbuatannya menjadi perbuatan yang terbaik. Kemudian apa? Istiqomah. Sejatinya Allah cinta terhadap istiqomah. Apa itu istiqomah? Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang Allah cintai adalah sedikit tapi terus menerus. Salat sunnah duha 2 rakaat. Ini wujud kita untuk bertaubat kepada Allah, memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah. Maka yuk sama-sama walaupun 2 rakaat tapi setiap hari lebih Allah cintai daripada tidak sama sekali. Kita mengaji kepada Allah dalam rangka taubat kepada Allah, membaca Al-Quran. Maka walaupun hanya 1 mushaf atau 1 halaman, namun setiap hari, maka ini menjadi yang terbaik yang Allah cintai, namanya istiqomah. Begitupun juga sehari-hari kita bicara yang tidak baik, maka bismillah kita perbaiki lisan kita, perbaiki perbuatan kita, agar insya Allah inilah menjadi jalan kita menuju taubatan nasuha, sebenar-benarnya taubat. Saya akan berkisah tentang sosok laki-laki dari kaum Bani Israel. Kemudian menuju sosok alim ulama. Dikatakan, bisa engkau bertaubat, bisa engkau kembali, bisa engkau menjadi pribadi yang betul. Maka dikatakan alhamdulillah, ini adalah sosok yang bertaubat kepada Allah. Maka intiqal, hijrah dari tempat yang buruk, lingkunganmu buruk menuju yang baik. Kemudian dalam perjalanannya ternyata ada 2 malaikat berselisih, malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat mengatakan dia datang untuk taubat maka dia milikku. Dia datang untuk senantiasa berbuat kejahatan, tidak ada kebaikannya. Maka kata malaikat azab, dia untukku. 2 malaikat ini berselisih. Allah turunkan malaikat yang menjadi hakim bagi keduanya. Maka dikatakan, sabaqat rahmati min azabi. Dalam firman Allah, dalam hadis qudsi dikatakan, rahmat Allah lebih cepat daripada azab Allah. Sehingga sosok laki-laki ini taubatnya diterima dan mengikut, dibawa oleh malaikat rahmat. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang, Allah membuka pintu ampunan seluas-luasnya. Karena disebut Allah Al-Ghafur, Allah maha pengampun, Allah membuka pintu ampunan yang luas. Maka bismillah, niatkan dalam diri kita taubatan nasuha. Kemudian juga istiqamah dan ganti hijrah
dari yang buruk perilaku kita, perbuatan kita menuju yang lebih baik. Insya Allah, Allah wafatkan kita dalam keadaan yang baik. Sejatinya inilah manusia. Kita mohon kepada Allah bahwa kita senantiasa petunjuk yang terbaik, hidayah yang terbaik, agar Allah memberikan kita tempat yang terbaik. Kita pun juga diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam, ketika bertaubat kepada Allah, maka mohon ampun kepada Allah sebenar-benarnya ampunan. Bagaimana doanya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim terhadap diri kami, ampuni. Seandainya Engkau tidak mengampuni, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Bismillah, yuk bersama-sama kita mohon kepada Allah. Kita gapai ampunan Allah. Karena Allah membuka pintu taubatnya seluas-luasnya. Sebelum nafas kita sampai ke tenggorokan. Sebelum Allah mencabut nyawa kita. Maka biasakan untuk berbuat kebaikan, istiqomah, yang insya Allah doa yang terbaik. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita untuk perbanyak istighfar. Insya Allah. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik setiap hidangan lezat, selalu ada bahan yang terbaik. Mas, mau potongan daging sopnya 1 kilo ya? Wah, aku mau sosis. Aku juga mau nugget sama bakso juga. Bumbunya lengkap ya? Wah, cuma segini. Kami dari Toko Daging Nusantara mengucapkan selamat berbuka puasa. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda amma ba'd. Pemirsa Jendela Ramadan dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tema tentang mudik. Mudik itu artinya kembali ke udik. Kembali ke udik. Ini menurut KBBI itu berasal dari istilah dalam bahasa Betawi ya, mudik, kembali ke udik. Yang kalau kita kaitkan dengan peristiwa dan amalan kita selama bulan Ramadan, kita ini melaksanakan, kalau menurut saya ada paling tidak 2 lah mudik itu. Yang pertama itu mudik spiritual. Mudik spiritual. Mudik spiritual itu artinya ya kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang bersih dari segala dosa. Dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan melaksanakannya dengan penuh keimanan, disebutkan dia itu lahir ke dunia kayaumin waladathu ummuhu, seperti ketika dia dilahirkan di dunia, lahir ke dunia dari rahim ibunya. Ini tentu bagian dari capaian penting dalam spiritualitas kita. Ini yang pada episode sebelumnya kita sebut dengan Aidun ilal fitrah. Kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang bersih dari segala dosa dan manusia yang memiliki sifat-sifat kebaikan dalam diri kita. Al-fitrah itu dalam bahasa Arab artinya at-tabi'ah as-salimah. Sifat-sifat yang baik, sifat-sifat alamiah yang mulia. Nah, yang kedua itu adalah mudik sosial. Mudik sosial. Nah, mudik sosial ini yang seringkali ditandai dengan berbagai macam kegiatan di mana kita ini kembali ke kampung halaman. Kembali ke tempat di mana kita dulu dilahirkan. Yang mudik spiritual dan mudik sosial itu merupakan satu kesatuan yang saling berkait. Kita ini bisa mudik spiritual, bersih segala dosa, kalau kita ini saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga kita tidak ada lagi kesalahan terhadap orang yang lainnya. Yang kedua, mudik sosial itu kita kembali jadi orang udik. Kembali jadi orang desa yang kalau dalam pengertian sosiologi itu diantara ciri orang desa itu kan terbuka, akrab, saling tolong-menolong, suka membantu, dan berbagai ciri dari masyarakat desa. Karena itu ketika kita melaksanakan mudik, itu sebenarnya bukan hanya soal bagaimana kita ini pulang ke kampung, tapi harus membangun kembali budaya-budaya orang kampung. Tapi orang kampung ini bukan orang yang kampungan ya, tapi nilai-nilai yang melekat dalam diri masyarakat desa itu. Kalau kita punya sifat yang terbuka, empati, simpati kepada orang lain, suka menolong, tenggang rasa, dan bergotong royong, itu kan ciri dari orang-orang desa, ciri dari orang-orang udik. Karena itu dengan mudik sosial, kita berusaha membangun relasi sosial yang baik, kita membangun kohesi sosial yang kuat, sehingga kita rukun, bersatu sebagai masyarakat bangsa Indonesia dengan segala perbedaannya, dengan segala keragamannya, karena sesungguhnya kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Inilah semangat mudik yang harus kita bawa, jangan hanya mudik untuk menunjukkan bagaimana gemerlap materi yang kita miliki karena sukses merantau di kota. Jangan ada flexing
yang sifatnya materialistis, tapi mari kita fixing our social relation, kita perbaiki relasi sosial kita. Itulah makna mudik yang perlu kita raih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Telah kita lewati perjalanan ibadah di bulan suci Ramadan, mensucikan diri dalam menjaga keimanan dan ketakwaan. Saatnya meraih hari kemenangan Idul Fitri. Semoga ibadah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang fitri ini, mari kita jadikan momen untuk mempererat silaturahmi dan persaudaraan, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dalam keberagaman. Mari kita melangkah ke depan dengan semangat baru, memperkuat komitmen sebagai media yang informatif, inspiratif, dan tetap menjadi harapan bagi bangsa. Idul Fitri adalah momentum untuk kembali kepada fitrah, membersihkan hati dari segala khilaf, menjaga kemuliaan serta keimanan, terus menjalin ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Watoniyah dengan saudara-saudara kita. Semoga nilai-nilai kejujuran, integritas, dan kepedulian yang kita bangun selama Ramadan dapat terus menjadi landasan dalam berkarya dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Segenap Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jika kamu berdua dan lantunan takbir, tahmid, tahlil yang menggetarkan sahabat telah berkumandang menandakan akan datangnya hari yang pintu. Setelah 1 bulan penuh kita menunaikan ibadah puasa Ramadan dengan penuh kesabaran, keimanan, ketakwaan, hari ini telah tiba saatnya untuk menyambut hari kemenangan. Saya Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia beserta seluruh keluarga besar Adiaksa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah kepada seluruh pemirsa TVRI dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal ibadah kita sekaligus memberikan ampunannya sehingga kita dapat terlahir kembali menjadi manusia yang fitrah. Mari kita sambut hari kemenangan ini dengan penuh rasa syukur dan hati yang bersih sebagai momentum mempererat tali silaturahmi, memperkuat persatuan serta selalu introspeksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin